Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana kemarin, masih ingat kita membahas pelajaran apa kemarin? Ya, benar. Kemarin kita telah membahas mengenai materi teks eksposisi. Nah, di sini masih ada yang ingat apa itu teks eksposisi? Ya, silahkan. Ya, benar. Jadi, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, sesuai dengan artinya, jadi ada tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan informasi mengenai suatu hal yang dipaparkan secara jelas, singkat, dan padat. Nah, itu sedikit pembelajaran yang kita ketahui kemarin ya, sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita juga sudah mempelajari teks eksposisi, apa itu teks eksposisi, ciri-cirinya seperti apa, strukturnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat teks eksposisi. Kemarin masih ingat bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat teks eksposisi? Ada yang masih ingat? Baik, kalau begitu Ibu ulang ya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menemukan topik. Nah, yang kedua, menemukan tujuan topik tersebut. Kemudian yang ketiga, memilih data. Dan yang keempat, membuat kerangka. Dan yang kelima, pembahasan atau pengembangan dari topik tersebut. Nah, lebih jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama kita harus menemukan topiknya terlebih dahulu. Kira-kira topik apa yang akan kita buat menjadi teks eksposisi. Kemudian selanjutnya kita temukan tujuan topik itu apa. Jadi kalau kita sudah menemukan topik, di situ kita harus tahu juga tujuan dari teks eksposisi yang akan kita buat itu apa. Lalu selanjutnya kita cari data-data yang sesuai untuk membuat teks eksposisi tersebut. Nah, yang keempat, ini membuat kerangka. Kemarin Ibu sudah jelaskan apa saja kerangkanya. Apa masih ada yang ingat kerangkanya? Apa saja? Nah, kerangka dari teks eksposisi yang pertama, ada yang ingat yang kemarin? Ya, yang pertama adalah judul. Kemudian pernyataan umum atau tesis. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan atau argumentasi. Kemudian yang keempat, penegasan ulang, dan yang kelima, penegasan ulang atau simpulan. Nah, ini kerangkanya. Jadi sebelum kita membuatnya lebih detail lagi,
Jadi harus dipahami dulu kerangka dari teks eksposisi itu apa saja. Nah, kerangka teks eksposisi tadi itu yang pertama judul. Nah, setelah kita membuat judul, kita cari pernyataan umumnya atau tesisnya. Kemudian di mana ada pernyataan umum, maka di situ ada alasan. Alasan dari pernyataan umum atau tesis tersebut. Nah, setelah itu baru kita beri penegasan ulang atau simpulan dari keseluruhannya. Nah, kalau sudah terbentuk kerangka teks eksposisinya, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kelima, pembahasan atau pengembangan. Jadi, kerangka yang sudah kita buat ini kita kembangkan menjadi teks eksposisi yang lebih baik dan rapi, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, untuk membuat teks eksposisi harus diingat, yang pertama kita cari topiknya dulu. Topiknya tentang apa? Kita mau mengangkat topik mengenai apa untuk teks eksposisi kita. Kemudian dari topik itu kita harus kita harus tahu tujuannya untuk topik tersebut. Jadi karena teks eksposisi ini adalah paragraf atau karangan yang berisi informasi yang dipaparkan secara jelas, singkat dan padat, maka kita harus tahu tujuan dari topik itu agar teks eksposisi ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita pilih data-data yang mana data-data tersebut sesuai untuk topik yang kita ambil dan kita gunakan sebagai teks eksposisi. Kemudian kita buat kerangkanya. Nah, untuk kerangka teks eksposisi ini ada 4. Jadi yang pertama, judul. Kita tentukan dulu judulnya apa. Kemudian pernyataan umumnya atau tesisnya. Yang ketiga, kita cari alasan atau argumentasinya. Nah, alasan itu dari mana? Dari pernyataan umumnya. Kalau ada pernyataan umum, maka di situ harus ada alasan. Nah, yang keempat, penegasan ulang atau simpulannya. Kalau sudah terbentuk kerangka teks eksposisinya, kita berlanjut ke pembahasan atau pengembangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, harus diingat juga, ciri-cirinya teks eksposisi itu harus singkat, padat, dan jelas. Ya, ciri-cirinya harus diingat. Padat, singkat, dan jelas. Kemudian berisi informasi. Ingat ya, berisi informasi. Yang mana informasi itu memiliki tujuan yang bermanfaat untuk pembacanya. Kemudian penyampaiannya harus lugas. Penyampaiannya lugas. Kemudian tidak memihak dan objektif. Objektif. Jadi ciri-cirinya harus penjelasannya secara singkat dan jelas, berisi informasi, penyampaiannya lugas, dan tidak memihak. Nah, kalau sudah jelas ciri-cirinya seperti ini, kita langsung tentukan topiknya, apa yang ingin kita buat menjadi teks eksposisi. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Nah, karena tidak ada yang bertanya, langsung saja di sini Ibu akan kasih tugas untuk kalian semua. Sekarang coba kalian tentukan topik yang kira-kira akan kalian buat menjadi teks eksposisi. Nah, setelah kalian temukan topiknya dan tujuan dari topik tersebut, silahkan kalian buat kerangkanya. Ya, ingat kerangkanya yang pertama harus ada judul, pernyataan umum, alasan, dan penegasan ulang. Nah, kalau begitu silahkan kalian cari topiknya dan lanjut buat kerangka teks eksposisinya. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Ya, tidak apa-apa kalau belum selesai. Kebetulan ini juga waktunya sudah hampir habis.
Untuk selanjutnya mengenai pembahasan dan pengembangan dari topik yang kalian buat atau kerangka topik teks eksposisi yang kalian buat, kita ketemu di minggu depan. Silahkan kalian selesaikan minggu depan. Saat pertemuan selanjutnya silahkan dikumpulkan pada ibu. Begitu ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja materi kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.